Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2 sisi 3. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Jafar Hawari. Saya Adi Aprianto. Saya Akmal Rajid. Saya Rifat. Kami akan mempresentasikan sebuah rangkaian yang disimulasikan di aplikasi Proteus mengenai pengukuran daya. Ya, menggunakan tiga alat ukur. Lanjut. Kita lanjut, saya akan menjelaskan tentang penjelasan rangkaian pada pembagi tegangan menggunakan AC, yaitu kita menggunakan 2 resistor dan 3 alat ukur. Nah, yang pertama kita itu menggunakan resistor 2 kilo ohm dan resistor kedua itu 98 kilo ohm. Nah, tujuannya adalah untuk mengambil sebagian kecil dari tegangan input AC dan menghasilkan tegangan keluaran yang lebih kecil menuju grounding. Nah, rangkaian ini sering dipakai misalkan seperti sensor pembaca tegangan buat AC, scaling sinyal AC, dan mengamankan input microcontroller agar tidak menerima tegangan tinggi. Nah, lalu akan penjelasan apa yang akan terjadi di rangkaian. Nah, yang pertama kita itu akan menginput AC itu menginput tegangan itu sekitar 19 sampai 20 volt AC. Nah, lalu R1 dan R2 membentuk pembagi tegangan, arus mengalir dari input R1 node kanan R2 lalu ke grounding. Nah, lalu tegangan pada node kanan menurun karena dibagi oleh R1 dan R2. Nah, voltmeter yang ada di atas ini menunjukkan selisih tegangan antara kedua node R1. Nah, nilai yang terbaca itu 0,39 VAC. Artinya tegangan drop pada R1 sangat kecil. Hal ini masuk akal karena R1 sama dengan 2 kilo ohm sangat kecil dibanding R2 98 kilo ohm. Nah, sehingga sebagian besar tegangan jatuh pada R2. Sekian dari saya, dilanjut lagi sama teman saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya mengenai rumus pembagi tegangan. Untuk pembagi tegangan, rumusnya adalah Vout sama dengan Vin R2 dibagi R1 ditambah R2, dengan R1 sama dengan 2 kilo ohm, untuk R2 nya sama dengan 98 kilo ohm. Untuk rumusnya Vout sama dengan Vin, untuk R2 nya 98 kilo ohm dan dibagi 2 kilo ohm ditambah 98 kilo ohm. Lalu dibagi hasil pembagian itu dibagi lagi dengan 98 dibagi 100. Untuk Vout-nya sama dengan 0,98 Vin. Artinya outputnya 98% dari output, hampir sama. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana arus pada setiap cabang bisa berbeda dan bagaimana perhitungannya ya. Apa yang terjadi di rangkaian? Ya, rangkaian memiliki sumber AC cabang ke bawah melalui R3 470 ohm, cabang lurus melalui R4 23 kilo ohm. Artinya rangkaian ini percabangan ataupun yang biasa kita kenal dengan paralel antara jalur melalui R3 dan jalur melalui R4. Karena resistansi R3 jauh lebih kecil daripada R4, maka arus melalui R3 lebih besar daripada R4. Ini sesuai hukum dasar listrik. Nah, pada gambar arus total dari sumber itu 57,1 mA. Arus yang turun ke R3 55,9 mA. Arus yang menuju R4 1,14 mA. Ini sangat masuk akal karena R3 470 ohm sangat kecil. Nah, daripada R4 yang mana R4 itu 23 kilo ohm, sangat besar. Nah, dilanjut ke perhitungan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan arus secara teori. Tentu rumusnya sangat simpel menggunakan hukum Ohm, yaitu P sama dengan I kali R, di mana kalau kita mencari arus maka rumusnya itu P bagi R. Nah, di sini di foto terlihat bahwa ada 3
alat ukur ampemeter ya, bahwa yang paling kiri dekat sumber itu I total, yang kedua yang di tengah itu IR3, yang keempat tuh IR4. Tentu kalau secara teori itu bisa ya, dimana tegangan dibagi R, dimana tegangan di sini itu kan sekitar 20 volt dan R3 nya karena si R3 nya itu 470 ohm dan R4 nya 23 ohm. Terus mengapa sih arus R3 jauh lebih besar? Dikarenakan resistensinya itu jauh lebih kecil ketimbang R4 ya. Perbandingannya itu 49 kali lebih besar. Tentu di sini sangat benar ya rangkaian di sini tuh rangkaian percabangan arus dengan menggunakan paralel melalui R3 dan R4, di mana arus memilih jalur dengan resistensi lebih kecil, maka R3 membawa mayoritas arus yang lebih besar. Arus total dibagi sesuai hukum Ohm dan perbandingan arus R3 dan R4 mengikuti perbandingan kebalikan resistansi. Sekian.